aku Naila dari kelas AB 4602 dengan NIM 15012232228. Kali ini aku akan mereview sebuah buku dari OJK, yaitu buku ke-6 yang berjudul Program Pensiun. Untuk buku ini sendiri terdiri dari 5 bab. Yang pertama, bab 1, Program Pensiun dan Sejarahnya. Bab 2, Pentingnya Program Pensiun. Bab 3, Jenis Program Pensiun. Bab 4, Program Pensiun Wajib. Dan bab 5, Program Pensiun Sukarela. Pensiun adalah suatu kondisi di mana seseorang telah mencapai usia pensiun atau telah mengakhiri masa kerjanya dan tidak lagi bekerja secara aktif. Pensiun juga dapat diartikan sebagai suatu bentuk penghasilan pasif yang diterima oleh seseorang yang telah mencapai usia pensiun. Terdapat dua macam program dana pensiun, yaitu PPMP atau Program Pensiun Manfaat Pasti dan PPIP atau Program Pensiun Iuran Pasti. PPMP adalah program pensiun yang manfaatnya ditetapkan dalam peraturan dana pensiun atau program pensiun lain yang bukan merupakan PPIP. Sedangkan PPIP adalah program pensiun yang iurannya ditetapkan dalam peraturan dana pensiun dan seluruh iuran serta hasil pengembangannya dibukukan pada rekening masing-masing peserta sebagai manfaat pensiun. Penerima manfaat pensiun mempunyai aktualisasi diri yang lebih baik, di mana orang tua yang masih memperoleh penghasilan pasif dari program pensiun akan memiliki kebanggaan dan kepercayaan diri yang lebih baik dibandingkan dengan orang yang tidak memperoleh manfaat pensiun. Memiliki status sebagai pensiunan yang menerima manfaat pensiun secara bulanan akan memberikan beberapa kewajiban, seperti memperbarui data. Selain itu, penerima manfaat pensiun juga akan mendapatkan manfaat tambahan seperti fasilitas kredit untuk usaha mikro dan pelatihan usaha yang memungkinkan mereka untuk mengembangkan usaha mereka. Selain itu, lembaga penyelenggara program pensiun dan bank-bank tertentu menyediakan acara sosialisasi, pemeriksaan kesehatan, dan fasilitas khusus untuk pensiunan yang semuanya berkontribusi pada kesejahteraan dan kebahagiaan pensiunan. Untuk memahami seberapa pentingnya program pensiun, kita harus mengetahui apa yang akan kita hadapi ketika kita tua. Ketika seseorang memasuki usia pensiun, mereka akan dihadapkan pada berbagai tantangan finansial seperti pengeluaran yang tidak terduga dan biaya hidup yang tetap tinggi. Meskipun beberapa biaya seperti biaya makan, listrik, dan papan dapat dikurangi, biaya kesehatan seringkali meningkat seiring dengan menurunnya kesehatan. Untuk mengatasi tantangan finansial ini, penting untuk memiliki tabungan jangka panjang yang dapat digunakan setelah pensiun. Sebagian orang mungkin tidak memiliki minat atau keberanian untuk berinvestasi. Namun, menabung secara mandiri dapat menjadi salah satu solusi yang penting. Ada juga pengusaha yang mempertaruhkan semua uangnya dalam usaha tanpa menyisihkan dana untuk tabungan jangka panjang. Ini bisa menjadi strategi yang beresiko karena keberhasilan usaha tidak selalu dijamin dan kegagalan dapat mengakibatkan masalah keuangan yang lebih besar. Oleh karena itu, bagi pengusaha yang bijaksana, menyisihkan sebagian uang untuk tabungan jangka panjang adalah langkah yang bijak untuk memastikan keuangan mereka akan stabil di masa pensiun. Ada beberapa sumber keuangan mandiri untuk masa tua. Yang pertama, tabungan uang yang disimpan di bank atau tempat lain. Tabungan ini berasal dari inisiatif pribadi yang dengan sengaja disisihkan dari penghasilan atau sisa penghasilan. Kedua, tabungan berupa kekayaan. Tabungan ini dapat berupa barang, misalnya emas atau perhiasan. Ketiga, tanah atau bangunan. Tanah atau bangunan di lokasi yang bagus merupakan tabungan barang terbaik karena lebih mudah dijual atau dapat digunakan untuk kegiatan produktif. Keempat, hasil investasi real. Investasi real bisa berupa berdagang, bertani, beternak, memproduksi barang, atau usaha jasa, dan lain sebagainya. Yang kelima, hasil investasi pasar modal atau pasar uang. Investasi di pasar modal bisa dalam bentuk saham, reksadana, dan obligasi. Sedangkan investasi di pasar uang
yang umumnya dipilih masyarakat adalah deposito dan menyimpan dalam bentuk mata uang asing yang nilainya akan naik melebihi inflasi. Yang keenam, santunan asuransi terutama asuransi yang bisa diklaim setelah usia tertentu. Santunan asuransi umumnya diterima secara sekaligus sehingga diperlukan kepandaian dan kedisiplinan untuk mengelola uang selanjutnya. Ketujuh, uang atau manfaat pensiun dari lembaga penyelenggara program pensiun. Manfaat ini mengandung unsur tabungan, pensiun, dan asuransi. Berikutnya adalah PPIP. PPIP adalah manfaat pensiun berupa akumulasi iuran beserta hasil pengembangannya. Besar manfaat pensiun tergantung dari hasil investasi yang dilakukan oleh penyelenggara program pensiun. Selanjutnya, penyelenggara program pensiun melakukan investasi untuk pengembangan dana pesertanya. Dan masing-masing peserta diberi rekening pribadi yang akumulasi iuran dan hasil investasinya bisa dicek secara berkala. Terdapat dua macam program dana pensiun yaitu PPMP atau Program Pensiun Manfaat Pasti dan PPIP atau Program Pensiun Iuran Pasti. PPMP adalah program pensiun yang besaran manfaat pensiunnya telah ditentukan sebelumnya dalam suatu formula tertentu. Keterangan siklus pengelolaan dana dengan skema PPMP diantaranya pertama, pendiri atau pemberi kerja dan atau peserta membayar iuran normal dan peserta membayar iuran ke penyelenggara program pensiun. Kedua, kekayaan program pensiun harus diinvestasikan dan hasil investasinya setelah dikurangi dengan biaya-biaya, baik biaya investasi maupun biaya operasional, akan menambah kekayaan program pensiun tersebut. Ketiga, manfaat pensiun dibayarkan sesuai dengan yang telah diatur dan diperjanjikan. Program pensiun berdasarkan sifat pendirian dan kepesertaan. Saat ini terdapat 3 lembaga penyelenggara program pensiun yang sifat pendirian dan kepesertaannya wajib, yaitu pertama, program pensiun dari PT Taspen yang kepesertaannya wajib bagi PNS. Kedua, program pensiun dari Asabri yang kepesertaannya wajib bagi anggota TNI atau Polri atau pegawai sipil Kementerian Pertahanan dan Keamanan. Ketiga, program pensiun BPJS Ketenagakerjaan yang wajib diikuti oleh seluruh pekerja. Selain itu, terdapat 2 jenis lembaga penyelenggara program pensiun yang pendirian dan kepesertaannya sukarela, yaitu pertama, dana pensiun pemberi kerja atau DPPK dan dana pensiun lembaga keuangan atau DPLK. Berikutnya yang ketiga adalah program jaminan pensiun oleh BPJS Ketenagakerjaan. Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2015 tertanggal 30 Juni 2015 tentang penyelenggaraan program jaminan pensiun dan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 29 Tahun 2015 tentang tata cara pendaftaran kepesertaan, pembayaran, dan penghentian manfaat jaminan pensiun. Dalam peraturan pemerintah ini, yang dimaksud dengan jaminan pensiun adalah jaminan sosial yang bertujuan untuk mempertahankan derajat kehidupan yang layak bagi peserta dan atau ahli warisnya dengan memberikan penghasilan setelah peserta memasuki usia pensiun, mengalami cacat total tetap, atau meninggal dunia. BPJS Tenagakerjaan wajib menerbitkan kartu nomor kepesertaan bagi pekerja dan sertifikat kepesertaan bagi pemberi kerja selain penyelenggara negara. Untuk peserta BPJS Ketenagakerjaan adalah setiap orang, termasuk orang asing yang bekerja paling singkat 6 bulan di Indonesia yang telah membayar iuran. Untuk iuran jaminan pensiun wajib dibayarkan setiap bulan sebesar 3% dari upah per bulan wajib ditanggung bersama oleh pemberi kerja selain penyelenggara negara dan peserta dengan ketentuan 2% dari upah ditanggung oleh pemberi kerja selain penyelenggara negara dan 1% dari upah ditanggung oleh peserta. Jenis manfaat yang diterima peserta manfaat pensiun berupa pertama, pensiun hari tua, yang kedua pensiun cacat, ketiga pensiun janda atau duda, 4 pensiun anak, dan 5 pensiun orang tua. Dalam menyelenggarakan sistem jaminan sosial, BPJS Ketenagakerjaan menyelenggarakan sistem jaminan sosial ketenagakerjaan berdasarkan asas pertama kemanusiaan, yaitu asas yang terkait dengan penghargaan terhadap martabat manusia.
Yang kedua, manfaat, yaitu asas yang bersifat operasional menggambarkan pengelolaan yang efisien dan efektif. Yang ketiga, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, yaitu asas yang bersifat adil. Sistem pengawasan BPJS Ketenagakerjaan. Pengawasan terhadap BPJS Ketenagakerjaan dilakukan secara eksternal dan internal. Pengawasan internal dilakukan oleh organ pengawas BPJS Ketenagakerjaan yang terdiri atas Dewan Pengawas dan Satuan Pengawas Internal atau SPI. Sedangkan pengawasan eksternal dilakukan Dewan Jaminan Sosial Nasional atau DJSN dan lembaga pengawas independen. DJSN melakukan monitoring dan evaluasi terhadap penyelenggaraan program jaminan sosial. Yang kedua adalah PT Asabri. PT Asabri memberikan produk layanan bagi anggota TNI, Polri, dan pegawai sipil Kementerian Pertahanan dan Keamanan yang berupa pertama, santunan asuransi atau SA adalah santunan yang diberikan kepada para peserta yang diberhentikan dengan hak pensiun atau tunjangan bersifat pensiun. Yang kedua, santunan nilai tunai asuransi atau SNTA adalah santunan yang diberikan kepada para peserta yang diberhentikan tanpa hak pensiun atau tunjangan bersifat pensiun. Yang ketiga, santunan risiko kematian atau SRK adalah santunan yang diberikan kepada para peserta yang meninggal dalam dinas aktif. Yang keempat adalah santunan risiko kematian khusus atau SRKK adalah santunan yang diberikan kepada peserta yang gugur atau tewas dalam menjalankan tugas negara. Yang kelima adalah santunan biaya pemakaman atau SBP adalah santunan yang diberikan kepada para peserta pensiunan yang meninggal dunia. Yang keenam, santunan cacat karena dinas atau SCKD adalah santunan yang diberikan kepada peserta akibat tindakan langsung lawan maupun bukan tindakan langsung lawan dan atau dalam tugas kedinasan bagi prajurit TNI. Yang ketujuh, santunan cacat bukan karena dinas atau SCKBD adalah santunan yang diberikan kepada peserta yang terjadi dalam masa kedinasan bagi prajurit TNI, anggota Polri, dan pegawai negeri sipil. Yang kedelapan, santunan biaya pemakaman istri atau suami atau SBP atau I. Adalah santunan yang diberikan kepada peserta Asabri aktif atau pensiunan atau ahli waris dalam hal istri atau suami atau pensiunan peserta yang meninggal dunia. Yang kesembilan, santunan biaya pemakaman anak atau SBPA adalah santunan yang diberikan kepada peserta dalam hak anak peserta atau pensiunan peserta meninggal dunia. Ada beberapa pengaturan dan pengawasan PT Asabri. Ketentuan mengenai pemberian pensiun, tunjangan bersifat pensiun, dan tunjangan bagi mantan prajurit TNI dan anggota Polri tertuang dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1966. PT Asabri juga mengacu kepada Undang-Undang 11 Tahun 1969 dan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1971 pada tanggal 1 Agustus 1971 tentang pendirian PT Asabri. Penyelenggara program pensiun wajib. Berikut merupakan lembaga penyelenggaraan program pensiun wajib. Yang pertama adalah PT Taspen. Program kesejahteraan PNS yang dikelola PT Taspen terdiri dari pertama, program tabungan hari tua. Tabungan hari tua adalah suatu program asuransi terdiri dari asuransi dwiguna yang dikaitkan dengan usia pensiun ditambah dengan asuransi kematian. Yang kedua, program pensiun. Pensiun atau manfaat pensiun adalah penghasilan yang diterima oleh penerima pensiun setiap bulan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. PT Taspen memiliki beberapa ketentuan, seperti yang pertama, aturan mengenai iuran di PT Taspen sejalan dengan potongan iuran yang diberlakukan bagi pegawai negeri sipil. Untuk sementara ini, PT Taspen hanya mengelola iuran yang didapat dari pemotongan gaji pokok pegawai negeri, sehingga untuk membayar manfaat pensiun pegawai negeri yang jatuh tempo, PT Taspen harus mengajukan kekurangannya kepada pemerintah melalui usulan rencana anggaran pendapatan dan belanja negara atau RAPBN tahunan. Yang kedua, pada PT Taspen, dasar pensiun yang dipakai untuk menentukan besarnya iuran dan manfaat pensiun ialah gaji pokok termasuk gaji pokok tambahan dan atau gaji pokok tambahan termasuk peralihan
Terakhir, sebulan yang berhak diterima oleh pegawai yang berkepentingan berdasarkan peraturan gaji yang berlaku baginya. Yang ketiga, pemerintah memberikan tunjangan dan kenaikan uang pensiun bagi pegawai negeri, sehingga rumus penghasilan dasar pensiun untuk menghitung manfaat pensiun bagi pegawai negeri berubah dari rumus dasarnya. Bagi pegawai negeri, peserta PT Taspen sebenarnya bisa mengakses modul simulasi manfaat pensiunnya masing-masing melalui situs PT Taspen. Selanjutnya, pegawai yang diberhentikan dengan hormat sebagai pegawai negeri berhak menerima pensiun pegawai apabila dia pada saat pemberhentiannya sebagai pegawai negeri dengan memenuhi ketentuan sebagai berikut. Yang pertama, telah mencapai usia minimal 50 tahun dan mempunyai masa kerja minimal 20 tahun, kecuali bila ada penghapusan posisi atau tidak bisa ditampung lagi maka masa kerja minimal adalah 10 tahun. Yang kedua, dinyatakan sakit berkepanjangan sehingga tidak bisa bekerja lagi sewaktu dalam menjalankan kewajiban tugasnya. Yang ketiga, jika tidak sedang dalam menjalankan kewajibannya, kemudian sakit berkepanjangan maka harus mempunyai masa kerja sekurang-kurangnya 4 tahun. Selanjutnya, program pensiun sukarela. Jenis dana pensiun sukarela ada dua, yaitu DPLK dan DPPK. DPLK atau Dana Pensiun Lembaga Keuangan adalah dana pensiun yang dibentuk oleh bank atau perusahaan asuransi jiwa untuk menyelenggarakan program pensiun iuran pasti atau PPIP bagi perorangan, baik karyawan maupun pekerja mandiri yang terpisah dari dana pensiun pemberi kerja bagi karyawan, bank atau perusahaan asuransi jiwa yang bersangkutan. Pendiri DPLK bertindak sebagai pengurus DPLK dan bertanggung jawab atas pengelolaan investasi DPLK dengan memenuhi ketentuan tentang investasi yang ditetapkan oleh OJK. Selanjutnya adalah DPPK atau Dana Pensiun Pemberi Kerja. Adalah dana pensiun yang dibentuk oleh orang atau badan yang mempekerjakan karyawan selaku pendiri untuk menyelenggarakan program pensiun manfaat pasti atau PPMP dan program pensiun iuran pasti atau PPIP bagi kepentingan sebagian atau seluruh karyawannya sebagai peserta dan yang menimbulkan kewajiban terhadap pemberi kerja. Pendiri DPPK adalah perorangan atau institusi yang mempekerjakan karyawan dan didirikan semata untuk karyawannya sendiri atau karyawan mitra pendirinya. Mitra pendiri adalah pemberi kerja yang ikut serta dalam suatu dana pensiun pemberi kerja mandiri untuk kepentingan sebagian atau seluruh karyawannya. Pemberi kerja yang belum mendirikan dana pensiun bagi karyawannya dapat menjadi mitra pendiri dana pensiun yang telah ada. Dana pensiun yang telah berdiri dapat menggabungkan dengan dana pensiun lain atau memisahkan diri menjadi dua atau lebih dana pensiun. Dalam melakukan pengawasan di industri dana pensiun, OJK menggunakan sistem pengawasan berbasis risiko. Pengawasan dilaksanakan agar industri dana pensiun tetap berkembang dan terus mensejahterakan peserta dengan memelihara kesinambungan penghasilan pada hari tua serta meningkatkan peran dan masyarakat dalam pembangunan nasional. Peserta dan usia pensiun sukarela. Peserta adalah setiap orang yang memenuhi persyaratan peraturan dana pensiun. Usia pensiun normal wajib ditetapkan dalam peraturan dana pensiun dan tidak boleh melebihi usia yang ditetapkan oleh menteri yang membidangi masalah ketenagakerjaan. Usia pensiun dipercepat sekurang-kurangnya 10 tahun sebelum usia pensiun normal. Iuran dana pensiun pemberi kerja berupa pertama, iuran pemberi kerja dan peserta, yang kedua, iuran pemberi kerja. Seluruh iuran pemberi kerja dan peserta serta setiap hasil investasi yang diperoleh harus disetor kepada dana pensiun. Iuran pemberi kerja harus dibayarkan dengan angsuran setidak-tidaknya sekali sebulan. Jenis manfaat pensiun. Manfaat pensiun adalah pembayaran berkala yang dibayarkan kepada peserta pada saat dan dengan cara yang ditetapkan dalam peraturan dana pensiun. Terdapat beberapa jenis manfaat pensiun yang dibayarkan berdasarkan usia pengajuan pembayaran manfaat pensiun atau karena kondisi tertentu, sehingga manfaat pensiun dibayarkan sebagai berikut. Yang pertama, manfaat pensiun normal adalah manfaat pensiun bagi peserta yang mulai dibayarkan pada saat peserta pensiun setelah mencapai usia pensiun normal atau sesudahnya.
Yang kedua, manfaat pensiun dipercepat adalah manfaat pensiun bagi peserta yang dibayarkan bila peserta pensiun pada usia tertentu sebelum usia pensiun normal. Yang ketiga, manfaat pensiun cacat adalah manfaat pensiun bagi peserta yang dibayarkan bila peserta menjadi cacat. Yang keempat, pensiun ditunda adalah hak atas manfaat pensiun bagi peserta yang berhenti bekerja sebelum mencapai usia pensiun normal, yang ditunda pembayarannya pada saat peserta pensiun sesuai dengan peraturan dana pensiun. Proses bisnis dana pensiun. Kegiatan utama dana pensiun adalah sebagai berikut. Pertama, penerimaan iuran. Kedua, investasi. Ketiga, pembayaran manfaat pensiun. Keempat, administrasi keuangan. Kelima, administrasi kepesertaan. Pengelolaan dana pensiun harus memenuhi prinsip-prinsip kepatuhan pengelolaan dana pensiun yang baik atau Good Pension Fund Government atau GPFG. GPFG merupakan kaidah atau norma yang harus dilaksanakan secara konsisten dan bertanggung jawab oleh seluruh jajaran dana pensiun dengan memperhatikan kepentingan stakeholder, peraturan, dan perundang-undangan yang berlaku serta nilai-nilai etika.